Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Di hari yang berbahagia ini, alhamdulillah saya bisa kembali menjumpai teman-teman, subscriber saya, non-subscriber saya, dan siapa saja yang menonton video saya ini. Hari ini saya akan memberikan satu tutorial cara membuat laptop dan PC lebih cepat dan ngebut di tahun 2021. Ini adalah setting yang terbaik. Apakah laptop dan PC kamu sudah tidak sekencang seperti waktu pertama kali kamu beli? Apakah kamu hanya memiliki laptop atau komputer yang sudah jadul? Tentu saja, komputer yang sudah jadul itu biasanya akan lambat. Mau tahu cara membuat laptop dan PC kamu yang masih baru atau sudah jadul kembali kencang dan ngacir? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Without further ado, let's get tutorial started. Pada tutorial kali ini saya akan memberikan 10 cara ya. Karena ini adalah Windows 10, maka saya berikan 10 cara untuk membuat laptop kamu, PC kamu ngacir kembali, kencang kembali, ngebut kembali seperti baru lagi. Tanpa basa-basi kita langsung saja masuk dengan cara yang pertama. Cara yang pertama itu kalian harus matikan visual effect-nya. Oke? Jadi saya jamin kalau teman-teman sudah jalankan yang nomor 1 saja, pasti kalian punya PC dan laptop akan kebut. Gimana caranya? Pertama-tama kita masuk ke search, tuliskan di sini view. Nah, ini sudah ada ya. Jadi view advanced setting yang ini. View advanced system settings. Kita klik ini. Di view advanced setting ini teman-teman menuju ke advanced ya, menuju ke advanced. Nah, di sini sudah terlihat performance. Oke, ini visual effects. Jadi kalian harus matikan ya. Kita masuk ke settings. Di sini jangan sekali-kali pilih yang let Windows choose what the best for my computer. Ini masih boleh ya. Tapi kalau adjust for best adjust for best appearance, ini adalah yang paling lambat sekali. Nah, usahakan pilih yang customs. Oke, jadi tolong teman-teman lihat ya, kalian bisa catat di sini. Kalian cukup tinggalkan 4 ini. Yang pertama, animate control and elements inside Windows. Yang kedua, show thumbnails instead of icons. Yang ketiga, smooth edge of screen fonts. Dan yang keempat, smooth scroll list boxes. Jadi cukup yang 4 ini. Saya jamin setelah kalian melakukan seperti yang saya lakukan ini, lihat hasilnya. Kalau laptop atau komputer kalian tidak ngebut, silakan kalian komen, lalu okekan. Itu cara yang pertama. Sekarang mari kita menuju ke cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah rubah power plan settingnya. Oke, gimana caranya? Kita masuk control panel. Nah, ini sudah ada ya, control panel. Di control panel ini teman-teman cari power options. Ini. Di power option ini, kalian bisa lihat ya. Jadi, kalau kalian menggunakan komputer atau PC, usahakan selalu menggunakan high performance yang ini. Jadi, jangan sekali-kali memakai untuk yang men-save ya. Save mode. Jadi, gunakan untuk high performance. Jadi, kalian harus gunakan yang ini, high performance. Buat teman-teman yang gunakan laptop seperti saya, itu ada 2 kemungkinannya. Kalau bukan balance, high performance. Kalian bisa lihat sini balance itu recommended. Jadi kalau kalian menggunakan baterai, pilih yang balance. Kalau kalian menggunakan baterainya misalnya sudah mau habis ya, maka kalian ganti menjadi high performance. Jadi jangan lupa ya, kalau untuk membuat ngebut ngacir itu gunakan high performance. Itu yang kedua. Sekarang mari kita menuju ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini kalian menuju ke maintenance setting. Gimana caranya? Lagi-lagi kita masuk control panel. Di control panel ini teman-teman cari security and maintenance. Di security and maintenance ini, ini sudah langsung ada ya. Kalian cari yang namanya maintenance. Maintenance ini artinya perbaikan ya, atau pemeliharaan. Kalian pilih ini. Di sini kalian pilih yang ini, automatic maintenance. Jadi kalian bisa start maintenance. Kalau kalian mau dipelihara, diperbaiki setiap hari, berarti harus pilih yang ini, change maintenance settings. Kalian bisa rubah ini, bisa harian ini task daily ya, ini setiap hari ini. Terserah kalian, mulai dari jam 2 subuh ya, sampai dengan jam 23 malam ini. Jadi kalian pilih aja yang mana maunya. Misalnya jam 2 kalian ini, cek, jangan lupa, lalu Jadi berarti setiap jam 2 malam dia akan maintenance. Lalu kita okekan. Udah ya, itu cara yang ketiga.
Sekarang mari kita menuju ke cara yang keempat. Cara yang keempat itu adalah matikan notifikasi yang tidak perlu. Oke, jadi notifikasi yang tidak perlu itu kalian harus matikan. Kenapa? Karena notifikasi ini bisa mengganggu kelancaran, kecepatan daripada laptop kalian. Caranya bagaimana? Kalian masuk setting, ini setting, lalu kalian masuk ke sistem, kemudian teman-teman masuk kepada notification and actions. Oke, lalu matikan ini, teman-teman bisa lihat ya, ini hidup semuanya. Ya, sengaja saya kasih begini supaya kalian lihat. Kalau bisa matikan yang kalian merasa tidak perlu. Oke, misalnya ini ya, show reminders of incoming, oke, voice call. Kalian nggak punya ini, matikan aja. Lalu yang utama sekali adalah ini, oke, get tips, tricks, and suggestion as you wish window juga matikan saja yang ini. Ini sudah 3, play sound, show me a Windows welcome experience. Oke, ini juga boleh. Nah, setelah itu kalian bisa juga, tapi kalau kalian mau matikan semuanya, ini matikan yang ini. Oke, dia akan mati juga ini. Udah mati semuanya, sampai ke bawah mati semua. Tapi kalau kalian masih memerlukan yang lainnya, misalnya kalian tinggal pilih aja yang mana yang kalian nggak perlu di sini. Misalnya Opera Browser, saya nggak perlukan ini, saya matikan. Skype saya nggak punya, matikan. Apalagi Autoplay, Microsoft Store, setting ya, oke ini perlu. Ya, jadi matikan notifikasi yang kamu anggap tidak perlu lagi. Jadi itu cara yang keempat. Kita matikan. Sekarang mari kita menuju ke cara yang kelima. Cara yang kelima itu adalah kamu harus optimalkan kamu punya HDD atau SSD. Ya, jadi kalau kamu menggunakan SSD, HDD nggak ada masalah. Caranya gimana? Kamu tuliskan di sini, optimize. Ini sudah ada ya. Jadi defragment and optimize drive. Kalau kalian menggunakan SSD, oke, jangan sekali-kali, saya tidak sarankan untuk mendefragnya ya. Nah, kebetulan juga di Windows 10 ini yang namanya defragmentation itu sudah digantikan dengan optimize drive. Kita buka ini. Kalian bisa lihat ya, saya memiliki 3 partisi ini, 3 folder, ya C, D, dan E. Oke, kebetulan baru saja kemarin saya lakukan yang namanya optimize. Oke, jadi kalau kalian silakan analyze dulu atau langsung di optimize. Saya sarankan untuk menganalisanya dulu. Dan saran saya lagi, kalau memang dia cuma 3% saja, lebih baik kalian tinggalkan saja, nggak perlu di-optimize. Kita analisa sekarang yang C-nya ya. Ini 36%, 45, 5, oke, cepet dia. Teman-teman bisa lihat ini, saya hanya memiliki 1% fragmented, yang berserakan, yang bertaburan. Jadi saya nggak perlu optimize. Kalau kalian memiliki 3% ke atas, kalian wajib untuk optimize-nya. Apalagi kalau sudah sampai 10, 12 ya. Jadi kalian wajib optimize. Itu cara yang kelima. Sekarang mari kita menuju ke cara yang keenam. Cara yang keenam itu adalah matikan transparansi efeknya. Jadi gimana caranya? Kalian klik kanan di sini, masuk ke personalize, kemudian teman-teman masuk ke color. Dari color ini teman-teman cari yang namanya ini, transparency effect. Oke, memang bagus ya, tapi ingat kalau kalian memiliki laptop jadul, saya rekomen banget, saya sarankan banget untuk mematikan. Ya, saya saja ini RAM-nya 8 GB ya, ini pun saya sudah matikan. Kenapa? Saya lebih suka yang ngebut daripada penampilan. Buat apa penampilannya mentereng tapi nggak ngebut? Percuma. Jangan lupa, jadi kalian ini kalau on misalnya ya, kalian lihat ya, ini berubah, udah langsung berubah ini. Sekarang saya matikan, lihat sebelah kiri, oke, dia langsung berubah ya, langsung berubah kan? Saya nyalakan lagi ya, lihat sebelah kiri ya, lihat yang sebelah sini. Nah, ini transparansi ini. Ya, ini yang membuat kita punya laptop lambat. Kecuali kalau punya kalian, ya mungkin Core i7 atau Ryzen 7, Ryzen 9 kah, itu nggak ada masalah. Laptop jadul matikan saja. Saya sangat rekomendasikan untuk matikannya. Sekarang, mari kita menuju ke cara yang ketujuh. Cara yang ketujuh itu matikan startup yang tidak perlu. Sekali lagi, matikan startup yang tidak perlu. Bagaimana caranya? Kembali kita masuk ke setting. Di setting ini, teman-teman maju kepada yang namanya apps. Ya, cari apps ini, apps. Ya, kita klik apps. Nah, kemudian kalian cari ini apps and features. Di apps ini, teman-teman masuk kepada startup. Ini paling bawah sekali, ini startup. Ya, kita masuk ke startup. Nah, teman-teman bisa lihat ya, saya memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 startup, tetapi yang saya nyalakan cuma 4. Pertama, battery care. Yang kedua, turbo top. Yang ketiga, Windows security. Yang keempat, Yandex Dix.
Oke, jadi di antara 9 ini saya hanya nyalakan yang 4. Kenapa? Karena ini yang saya sangat butuhkan sekali. Selebihnya saya nggak butuh. Setelah kalian matikan startup yang tidak perlu, kita menuju ke 8. Yang 8 ini adalah uninstall aplikasi atau software yang kalian tidak perlukan lagi. Kenapa? Kalian biasa kan suka install aplikasi, coba-coba aplikasi, setelah itu setelah 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kalian nggak pakai lagi. Dan kalian lupa untuk mematikannya. Please, ya, matikan saja, uninstall saja kalau kalian tidak perlu lagi. Kenapa? Kasihan kalian punya sistem, kasihan kalian punya Windows. Oke, caranya bagaimana? Kita masuk kembali kepada setting, setelah itu kembali lagi kepada aplikasi, apps. Kemudian kita masuk ke ini yang pertama, apps and features. Sekarang kita turun ke bawah, kira-kira yang mana kalian sudah tidak gunakan lagi. Misalnya, kalian sudah tidak menggunakan lagi ini, Skype ya. Ini Skype ada ini ya. Langsung saja uninstall saja. Karena yang saya tidak punya, oke, dan saya tidak pakai Skype, kita uninstall. Oke, uninstall. Oke, ditunggu saja sampai selesai. Selesai, sudah. Jadi kalian silahkan cari lagi yang mana yang kalian tidak pakai lagi. Matikan saja. Oke, uninstall saja. Kenapa? Karena itu membuat laptop kalian lambat. Oke, itu yang ke-8. Sekarang mari kita menuju ke cara yang ke-9. Dari settingan yang 9 untuk membuat kalian punya laptop dan komputer kencang ngebut seperti baru lagi. Matikan background aplikasi yang tidak perlu. Caranya bagaimana? Kalian masuk ke setting kembali, logos window lalu I. Lalu kalian masuk ke privacy, ini privacy. Di privacy ini paling banyak sekali kalian turun, paling banyak sekali di privacy ini. Oke, karena ini perlu banget lah ini. Background apps, ini background apps. Kita buka. Kalian bisa lihat ya. 3D viewer, saya nggak butuh, saya off kan. Oke, alarm clock saya butuh, kamera saya butuh, Cortana nggak butuh, matikan. VidHub nggak butuh, matikan. Film nggak butuh, matikan. Group music nggak butuh, matikan. Oke, maps. Oke, ini nggak butuh juga, matikan. Office saya punya, OneNote, Paint 3D punya, People, oke, foto setting, oke, Spotify saya nggak butuh Spotify, matikan. Tips, voice recorder, weather, Windows security, Xbox saya nggak punya, matiin. Xbox game saya nggak punya, matiin. Oke, selebihnya, selebihnya udah. Kalian cari lagi apa kira-kira yang kalian nggak perlu. Jadi ingat ya, background apps ini selalu berjalan kalau kalian tidak matikan. Kalian mau buka atau tidak, tetap akan berjalan. Jadi itu yang ke-9. Sekarang yang ke-10. Yang ke-10 itu perlu sekali ya. Sekali lagi ini perlu sekali. Itu apa? Update Windows kalian. Please update Windows kalian. Sekali lagi ya, sorry, apakah kalian punya Windows yang bukan original atau yang original, tetap update saja. Kenapa? Karena dari update tersebut kalian akan mendapatkan tambalan, kalian akan mendapatkan patch istilahnya kalau bahasa Inggrisnya ya, untuk membuat kalian punya laptop, komputer itu tambah ngebut kembali. Caranya gimana? Tentu saja kita masuk setting lagi, masuk update dan security. Kalian bisa lihat ya, you are up to date, kamu up to date. Last checked yesterday at 7:51, jadi jam 7:51. Sekarang kita cek lagi lah. Ya, sembari ngecek ini, sekali lagi saya katakan bahwa please, mau bajakan, mau yang asli, kalian harus betul-betul update kalian punya Windows. Kenapa? Kenapa harus update? Karena Microsoft itu selalu memberikan yang terbaik di update-annya. Jadi sembari cek update ini selesai, saya cuma mau mengatakan bahwa itulah ya 10 cara membuat laptop dan PC lebih cepat dan ngebut di tahun 2021. Ini settingan yang terbaik. Jadi kalau kalian mau punya PC ngebut seperti baru, lakukan apa yang saya sudah katakan tadi. Semoga tutorial yang cukup panjang ini berguna buat seseorang. Beri saya like kalau kamu like, dislike saja kalau tidak suka. Jangan lupa ya, buat teman-teman yang baru nonton video saya, subscribe. Nyalakan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Kasih komen juga, kalian boleh komen mungkin ada settingan yang terbaik yang kalian miliki, silahkan katakan. Dan terakhir, please share video saya, share channel saya. Semoga saja suatu saat nanti channel saya akan lebih bertambah baik dan bertambah maju kembali. Thank you for watching folks, thank you for watching friends, peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.